Ray pun segera kembali ke dalam, dan saat ia menuruni tangga, ia tak sengaja mengenai sebuah pipa dan membuat pipa itu bocor dan mengeluarkan air yang memenuhi jalan ia untuk kembali. Beruntung, Ray dapat kembali sebelum para petugas mengeluarkannya, dan ia juga berhasil menutup besi yang telah ia lepaskan sebelumnya. Kemudian Sin kembali ke anak buah Ray yang memberitahu kepada Lester bahwa cek pembayarannya dibekukan. Lester pun malah menjawab bahwa itu adalah hal yang biasa, dan anak buah Ray kembali menekankan kepada Lester agar ia menghubungi Jessica, dan Lester hanya menjawab bahwa Ray sedang melakukan tugasnya, yang mana itu membuat para anak Ray curiga kepadanya. Dan benar saja, Lester lah yang telah menjebak Ray untuk masuk ke dalam penjara sana dan meminta Hobbs untuk mengurungnya, dan jangan sampai ia berhasil keluar dari sana. Setelah Hobbs mendapatkan telepon dari Lester, ia pun mengirimkan para penjaga untuk menyiksa Ray. Ray pun akhirnya berkata kepada Rottmeyer bahwa mereka kini berada di sebuah kapal besar dengan panjang 1000 kaki. Dan karena siksaan yang bertubi-tubi dari para petugas membuat Ray nampak lemah. Namun Rottmeyer terus memberikan semangat kepada Ray untuk terus berjuang. Dan Ray pun jujur kepada Rottmeyer, awal mula ia bekerja untuk membobol penjara karena ia dulunya adalah pengacara. Dan ia menjebloskan seseorang terdakwa ke penjara. Dan orang itu berjanji kepada Ray untuk membalaskan dendamnya dan akan mengejar Ray dan keluarganya. Maka dari itu, Ray melakukan pekerjaan ini agar penjara-penjara dapat memperbaiki sistem keamanannya. Dan Ray pun dapat melindungi keluarganya dan anaknya, yang mana anaknya ialah anak buahnya sendiri yang bernama Abigail. Dan dari sinilah tekadnya untuk lolos dari penjara ini kembali membara. Dan dari sisi anak buah Ray telah mendapatkan informasi tentang penjara Ray berada, yaitu penjara ini digunakan oleh para oknum-oknum yang sengaja mengirimkan rivalnya yang dapat mengancamnya. Mereka membayar kepada pihak yang mengelola penjara ini, yaitu Hobbs, dan penjara ini juga dikelola oleh mantan militer, dan tentu saja hal ini adalah ilegal. Kembali ke Ray dan Rottmeyer, Ray pun memaparkan hasil analisisnya kepada Rottmeyer perihal tata letak dan terutama rutinitas kegiatan dilakukan oleh para penjaga yang bertugas agar mereka berdua dapat menjalankan aksinya. Yang hebatnya adalah Ray mampu menganalisis pergerakan para penjaga hingga berapa langkah yang mereka buat dan berapa lama mereka telah bertugas di penjara ini. Dan kini Ray meminta Rottmeyer untuk membuatnya terluka agar ia dibawa ke dokter dan meminta informasi di mana mereka berada. Ray pun bertanya kepada dokter di mana ia berada. Namun dokter masih enggan memberitahu karena pengawasan yang sangat ketat dari para petugas. Yang mana jika dokter memberitahu kepada Ray, itu akan membahayakan nyawa dari sang dokter. Namun Ray tetap bersikukuh dan menggunakan sumpah dokter untuk merawat dan menjaga pasiennya agar dokter mau menolong Ray. Karena sang dokter telah bersumpah, ia pun menolong Ray dan memberikan Ray bantuan. Ray pun mendapatkan informasi dari sang dokter setelah ia mengambil bungkus dari peralatan medis yang digunakan oleh sang dokter untuk Ray gunakan membaca arah angin dan titik koordinat dari penjara ini. Ray juga meminta pulpen dan kacamata kepada Rottmeyer dan kini ia membutuhkan bantuan dari seseorang agar dapat kembali ke atas untuk mengetahui arah angin dan titik koordinat mereka berada. Namun ketika Ray dan Rottmeyer sedang menyusun rencananya, para penjaga dan Hobbs curiga dengan gelagat dari mereka berdua dan akhirnya Ray dipisahkan dari Rottmeyer. Dan Ray dibawa ke sektor E, di mana sektor ini berisi ruangan kosong tanpa napi oleh Hobbs. Ray pun akhirnya tahu bahwa Hobbs telah mengetahui identitas aslinya. Ray pun mencoba untuk melepaskannya, namun Hobbs yang telah dibayar oleh Lester untuk mengurung Ray selamanya di penjara ini enggan melakukan hal itu. Dan berterima kasih kepada Ray yang telah membagikan ilmunya agar Hobbs dapat merancang penjara ini dengan keamanan yang telah diuji oleh Ray. Namun Ray tak habis akal. Ia yang mengetahui Hobbs sedang mencari Victor Mannheim memanfaatkan hal ini agar ia dapat kembali ke Rottmeyer, karena hanya Ray lah yang dipercaya oleh Rottmeyer saat ini.
Mendengar hal itu dan tahu bahwa bayaran untuk mendapatkan Victor Mannheim lebih besar daripada bayaran yang ia terima untuk menahan Ray, Hobbs pun melepaskan Ray untuk menggali informasi dari Rothmeyer tentang Victor Mannheim. Ray pun jujur kepada Rothmeyer bahwa ia menggunakan namanya untuk menjalankan rencananya. Ray dan Rothmeyer pun mencari orang agar menggunakan alat yang Ray buat untuk mengetahui arah angin dan koordinat penjara ini. Dan orang itu adalah Javed. Javed diminta untuk pergi ke atas dan membawa alat dari Ray dengan janji bahwa ia akan dibawa Ray dan Rothmeyer keluar dari tempat ini. Javed pun menerima tawaran itu. Ia pun meminta kepada Hobbs membawanya ke atas karena ia ingin berdoa kepada Tuhannya di udara terbuka. Dan Hobbs pun memberikan hal itu kepada Javed karena Javed berkata ia mempunyai informasi tentang Ray dan Rothmeyer akan kabur dari penjara ini. Javed pun menjalankan tugasnya. Ia berpura-pura berdoa yang padahal ia sedang menggunakan alat dari Ray untuk mengukur arah angin dan menentukan titik koordinat. Setelah itu, alatnya dikembalikan kepada Ray. Ray pun mengetahui lokasi di mana mereka berada, yaitu di perairan internasional yang berada di sisi utara dari negara Maroko, sehingga tidak ada negara yang memiliki urusan di lautan ini dan tidak berhak melakukan tindakan hukum terhadap kapal yang membawa mereka. Ray mengetahui hal ini setelah ia mengumpulkan informasi yang ia dapat, lalu dari analisis yang ia lakukan, dan tentu saja dari alat yang ia buat. Beruntung, karena laut ini berkaitan dengan Maroko, Rothmeyer ternyata memiliki kenalan di sana, dan ia memiliki hutang budi kepada Rothmeyer, sehingga Rothmeyer dapat meminta bantuan kepadanya. Mengetahui hal tersebut agar mereka dapat berkomunikasi dengan teman dari Rothmeyer, Ray meminta bantuan kepada sang dokter untuk mengirimkan pesan kepada teman Rothmeyer dengan alasan sumpah yang dilakukan dokter agar ia dapat membantu Ray. Dan Ray juga meyakinkan dokter bahwa ia adalah Ray Breslin setelah meminta dokter untuk mencari buku yang ia tulis berada di ruangan Hobbs. Dan lagi-lagi karena sang dokter telah bersumpah dan itu masuk dalam peraturan etika kedokteran dan telah mengetahui siapa Ray sebenarnya, ia pun mau membantu Ray untuk mengirimkan pesan kepada teman Rothmeyer. Kemudian mereka menjalankan tugasnya masing-masing. Ray pun mengalihkan perhatian para penjaga dan Hobbs dengan cara menipu mereka, yaitu Javed berkata kepada Hobbs bahwa Ray akan kabur melalui sektor atau bagian C dari penjara tersebut. Dan Ray meyakinkannya dengan kode ketukan yang ia buat pada saat Hobbs dan penjaga melihatnya dari CCTV. Sehingga penjagaan dialihkan ke sektor C dan membuat sektor A dan B, yaitu tempat Rothmeyer dan Ray berada, menjadi minim penjagaan. Dan Ray pun memaparkan bahwa mereka, yaitu Ray, Rothmeyer, dan Javed, hanya memiliki waktu selama 24 jam sebelum Hobbs tahu bahwa informasi yang diberikan oleh Ray adalah informasi palsu. Aksi pun dimulai, diawali dengan Javed yang memancing keributan dengan seorang napi yang membuat keadaan penjara sangat kacau karena minimnya penjagaan di sana. Ray dan Rothmeyer tidak mensia-siakan hal tersebut. Mereka segera pergi melalui jalan yang telah ditentukan oleh Ray sebelumnya, dan tentu saja Javed ikut di dalamnya. Ray pun menonaktifkan CCTV. Namun lucunya, sebelum menjalankan aksinya, Ray menyuruh Javed dan Rothmeyer untuk berpose menghadap CCTV. Hobbs pun memerintahkan untuk semua akses keluar dikunci dan mengaktifkan sensor gerakan dalam penjara itu. Teman Rothmeyer telah menuju titik koordinat yang telah diberikan oleh sang dokter. Kembali ke Ray dan Rothmeyer dan Javed. Mereka berdua dihadang oleh petugas dan Javed pun terkena tembakan di bagian perutnya. Hingga Javed harus merelakan dirinya untuk menahan petugas selagi Ray dan Rothmeyer kabur karena ia tahu kondisinya sudah tidak dapat ditolong. Ray memerintahkan Rothmeyer untuk pergi melalui tangga untuk keluar dari sana. Sedangkan Ray akan mencari ruang kendali mesin agar mematikan tenaga kapal tersebut agar Hobbs tidak dapat mengendalikan penjaranya karena sistemnya sudah dinonaktifkan. Ray pun berjanji kepada Rothmeyer akan menyusulnya dalam waktu 5 menit. Aksi solo Javed versus para penjaga pun terjadi. Namun sayang, karena para penjaga terlalu banyak, Javed pun harus tewas di tangan para penjaga.
dan teman Rottmeier telah sampai. Dan melihat kapal tersebut, Rottmeier pun berhasil keluar ke permukaan, sedangkan Ray harus melawan tangan kanan Hobbs dan tentu saja dimenangkan oleh Ray setelah pengalaman perang sebagai Rambo melawan ribuan tentara sendirian. Ray pun segera pergi ke ruang kendali. Ia pun menonaktifkan mesin dari kapal tersebut yang membuat semua sistem yang dirancang Hobbs mati. Dan di permukaan, teman Rottmeier menembak kapal tersebut melalui helikopter. Dan Rottmeier pun segera menuju helikopter dan segera mengambil machine gun dan menghajar semua penjaga tanpa ampun. Kembali kepada Ray, ia pun terpojok tanpa jalan keluar hingga ia melihat sebuah saluran pembuangan air dan ia pun masuk ke dalam sana. Dan benar saja, Ray pun keluar setelah saluran tersebut membuang air beserta Ray di dalamnya. Ray pun muncul dari bawah kapal. Rottmeier yang telah menunggu selama 5 menit memutuskan untuk terbang. Ia pun melihat Ray yang berada di laut lepas dan segera memerintahkan pilot untuk mendekat dan menurunkan tangga kepada Ray. Namun hal itu tidak dibiarkan oleh Hobbs. Hobbs terus menembak helikopter agar mereka jatuh. Ray pun meminta sebuah senjata kepada Rottmeier meskipun ia masih di sebuah tangga. Ray pun berhasil menembak para penjaga dan ia menembak tangki yang berisikan bahan bakar dan tangki tersebut meledak menghancurkan sisi belakang bagian kapal termasuk Hobbs di dalamnya. Ray dan Rottmeier pun berhasil lolos dan mereka sampai di lepas pantai Maroko. Di sana mereka telah dijemput oleh rekan dari Rottmeier di mana ternyata itu adalah Jessica. Dan kebenaran terungkap Jessica adalah anak dari Rottmeier. Dan Rottmeier sendiri adalah Victor Mannheim. Jessica sengaja mengirimkan Ray untuk masuk ke sana untuk menyelamatkan sang ayah. Rottmeier pun sangat berterima kasih kepada Ray yang telah menyelamatkannya. Lalu ia pergi meninggalkan Ray yang akan mengurus segala urusannya, terutama untuk memberi pelajaran kepada Lester. Film pun ditutup dengan Ray yang telah kembali bersama anaknya yaitu Abigail yang akan memberikan pelajaran kepada Lester. Lester pun dikirimkan ke sebuah kapal tanker di tengah-tengah lautan. Film pun selesai. Tidak banyak yang harus saya sampaikan dari film ini karena sepanjang film ini saya sangat kagum dengan kecerdasan dan kerjasama antara Ray Breslin dan Rottmeier alias Victor Mannheim. So, bagi kalian yang belum menonton filmnya, silakan menonton full filmnya karena feel gregetnya akan terasa berbeda sama sekali. Saya Rehan, pamit undur diri, salam Escape Plan.